Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Gufron. Di pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas modul kelima, yaitu tipe data dan storage procedure. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu kita akan memahami membuat storage procedure pada basis data, kemudian mampu menggunakan tipe data sesuai kebutuhan pada storage procedure. Yang pertama yaitu kita akan membahas tipe data. Sebenarnya untuk tipe data kita udah mengimplementasikan atau udah menggunakan tipe data dari sejak modul 1. Tapi kali ini kita akan membahas tipe data itu secara lebih rinci. Dalam database, data type atau tipe data adalah suatu fungsi atau function yang digunakan untuk mengidentifikasi batasan suatu kolom dalam menyimpan dan penulisan format suatu data atau konten tertentu. Penggunaan tipe data pada database memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk memberikan batasan atau format pada kolom suatu database. Ada 5 jenis tipe data sesuai dengan SQL ANSI 1993, yaitu yang pertama karakter string, yang kedua numeric, yang ketiga temporal, yang keempat binary, dan yang terakhir boolean. Tapi kali ini kita hanya akan membahas 3 tipe data, yaitu karakter string, numeric, dan temporal. Yang pertama yaitu karakter string. Atribut seperti nama, alamat, terus jurusan, prodi, itu biasanya menggunakan karakter string. Ada 2 macam tipe data untuk mempresentasikan karakter string itu, yaitu yang pertama ada karakter atau char. Yang kedua yaitu ada karakter varying atau kita lebih sering menyebutnya varchar. Untuk char sendiri yaitu menspesifikasikan karakter dengan panjang yang tetap. Sisa karakter yang tidak terpakai umumnya digantikan oleh pending, karakter, atau spasi. Jadi maksudnya kalau kita menggunakan char, kita contohnya ini. Contohnya di sini ada tabel siswa. Tabel dengan nama siswa, terus di sini ada 7 kolom, salah satu kolomnya yaitu NIS. Nah, NIS ini kan menggunakan tipe data char, tipe data char dengan panjangnya 10. Nah, misalkan aku nginputin ke kolom NIS ini, NISku misalkan 001. Nah, di sini aku misalkan inputkan NIS aku 100. Nah, dia kan panjangnya seharusnya 10, tapi aku di sini inputnya hanya 3. Jadi sisanya dia akan diisikan oleh spasi. Di penyimpanan SQL servernya dia tetap menginputkan 10 digit, panjang 10, dengan sisanya diisi oleh spasi. Terus sedangkan untuk varchar ialah menspesifikasikan karakter dengan panjang yang fleksibel dan maksimum sesuai dengan panjang yang diinputkan. Di sini udah ada contoh nama siswa yang menggunakan tipe data varchar dengan panjang yang sama, yaitu 10. Nah, saya namanya kan Ali. Ali kan panjangnya cuma 3. Ketika saya inputkan, nah nanti di penyimpanan SQL servernya dia hanya memasukkan 3 dengan panjang 3. Jadi yang dari awalnya dia 10, dia akan mengikuti atau memfleksibelkan dengan mengikuti apa yang diinputkan. Misalkan kita inputkannya dengan panjang 3, jadi dia akan berubah menjadi 3. Nah, varchar ini lebih fleksibel daripada char, sehingga akan menghemat penyimpanan di SQL Server. Terus untuk sintaks dari tipe data char itu seperti kita membuat tabel.
create tabel, nama tabelnya, kemudian ini nama kolom, baru ini tipe data char diikuti dengan panjangnya yaitu 5. Kemudian ada nama kolom varchar diikuti dengan tipe data varchar dengan panjang 5 juga. Kemudian yang tipe data yang kedua yaitu numeric. Sesuai dengan namanya, udah bisa ditebak dengan namanya. Numeric itu ialah kolom yang menyimpan data berupa angka. Tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa angka. Tipe data numerik memiliki beberapa format penulisan, misalkan bilangan desimal, bilangan bulat, dan lain-lain. Untuk contoh format dari tipe data numerik akan seperti bisa dilihat di tabel ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tipe data. Dan dari 8 ini dibagi menjadi 2, yaitu in, tingin, semaling, mediumin, dan begin. Nah, ini merupakan berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk integer atau bilangan bulat. Kemudian angka ini juga dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif. Kemudian ada float, ada double, desimal, dan numerik yang fungsinya untuk menyimpan data bilangan pecahan positif maupun negatif. Jadi float, double, dan desimal ini digunakan untuk pecahan, sedangkan in, tingin, semaling, mediumin, dan begin ini untuk bilangan bulat. Nah, yang membedakan dari ke-8 tipe data ini ialah jangkauan atau range-nya. Panjang dari penyimpanannya yang membedakan. Bisa dilihat sendiri teman-teman di tabel yang ada di layar. Untuk sintaknya hampir sama seperti yang tadi. Kemudian tipe data yang ketiga yaitu temporal. Temporal merupakan tipe data yang menyimpan tanggal dan waktu yang disesuaikan dengan sistem time zone. Jadi dia akan mengikuti tanggal dan waktu yang ada di komputer pengguna. Sebagai contoh, data temporal adalah data tentang tanggal lahir. Temporal ini dibagi menjadi 2, yaitu date time, kemudian interval. Tipe data date time ini menyimpan informasi tanggal, waktu, atau bahkan keduanya. Dalam SQL Server, tipe data ini menyimpan dengan tingkat akurasi sampai 3,33 milidetik. Jadi tingkat kebenaran dari date time ini bisa dibilang hampir 100%. Sedangkan untuk smile date time itu hanya 1 menit. Dalam tipe data ini juga terdapat tipe data timestamp dengan tingkat akurasi sampai 9 digit. Kemudian yaitu interval. Umumnya digunakan untuk menyimpan periode seperti garansi. Ada 2 macam yaitu year month dan date time. Sayangnya untuk SQL Server tipe data interval ini tidak tersedia di sini. Kemudian di sini ada tabel dari tipe data apa tadi? Tipe data temporal. Ini ada data tipe data date time, timestamp, time, year 2, dan year 4. Untuk date, ini memiliki jangkauan seperti yang bisa dilihat di layar dengan ukurannya 3 byte. Kemudian untuk penulisan dari date, itu tahun dulu, diikuti bulan, diikuti tanggal. Untuk date time, itu tahun, bulan, tanggal, kemudian ada jam, menit, kemudian diikuti detik. Untuk time itu hampir sama, yang membedakan yaitu hanya ukuran penyimpanannya. Kemudian untuk time ini ditulis dengan jam dulu, diikuti menit, diikuti detik. Nah, di sini kemudian ada year 2 dan year 4. Yang membedakan antara year 2 dan year 4 yaitu kalau year 2 dia ngambil 2 digit di belakang angka, kalau year 4 dia seluruh tahun dia masukin. Misalkan untuk year 2 tahun 2000 dia hanya ditulis angka 00-nya doang. Kalau year 4 tahun 2000 dia ditulis semua.
Kemudian untuk year 2 ini jangkauannya dia dari angka 0 sampai angka 99. Jadi kalau kita pakai tipe data year 2, kita hanya bisa pakai angka dari 0 sampai 99. Kalau misalkan kita pakai angka 100, ya otomatis akan error. Kemudian untuk year 4, ini jangkauannya dari angka 1901 sampai 2155. Jadi kalau misalkan kita pakai tanggal 6000, tahun 6000, dia nggak bisa, ntar error. Untuk sintaknya bisa dia di layar seperti yang tadi sih. Kemudian di sini ada sintak yang otomatis dari SQL servernya. Kita bisa coba ini, dia akan keluar otomatis mengikuti tanggal. Nah, ketika ini di run, dia akan itu otomatis mengikuti dari tanggal yang ada di komputer. Ini cara apa ya? Cara yang lebih efisien sih. Untuk pembahasan tipe data mungkin sampai di sini. Terus di sini ada storage prosedur. Nah, untuk storage prosedur ini kan kemarin udah dijelasin di modul 3. Nah, terus kenapa dimasukin lagi di sini? Sebenarnya di sini dimasukkan lagi untuk mengingatkan saja, karena di modul ini tugasnya masih berkaitan dengan storage prosedur. Jadi dimasukkan lagi deh. Mungkin itu saja sih. Kalau misalkan teman-teman ada yang kurang paham, bisa tanya langsung ke saya atau ke Asprak masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk absensi. Untuk absensinya menggunakan Google Form. Jadi nanti ketika nonton YouTube ini jangan lupa di screenshot, kemudian di resume. Nanti formatnya akan kami kirim. Kemudian jangan lupa juga untuk minggu depan kita akan mengadakan UTS. Jadi dipelajari dari modul 1 sampai modul ini, nanti akan masuk ke UTS. Udah sih cukup. Udah sih itu aja yang untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.